is story of Cinta Suci novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Tiga hari sudah berlalu setelah kejadian menyakitkan aku melihatnya bersama Mbak Ariana dan teman-temannya di kafe. Sikapnya kembali manis padaku. Ia tidak pernah pulang telat lagi. Ia seakan kembali menjadi Mas Alan yang mencintaiku. Tapi kini aku meragukan cintanya. Aku tidak yakin kalau ia benar-benar mencintaiku. Aku takut kata cinta yang dulu ia ucapkan padaku semata-mata hanya untuk menyenangkan hatiku. Aku sudah terlanjur mencintainya. Aku tidak ingin rumah tanggaku bersamanya berakhir. Sebisa mungkin aku telan rasa pahit, rasa sakitku. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Kedatangan Mbak Ariana adalah salah satu cobaan yang telah Allah persiapkan untuk memperkuat pondasi rumah tangga kami. Aku percaya Mas Alan tidak akan mungkin berkhianat di belakangku. Ia mengerti agama dan tentu hal itu akan menjadi pagar terkuat untuk menjaga sikapnya sebagai seorang suami. Dan aku yakin Mbak Ariana tidak mungkin tega mengkhianatiku. Aku menyayangi Mbak Ariana dan Mbak Ariana pun menyayangiku. Jadi tidak mungkinkah orang yang saling menyayangi akan menyakiti? Ponselku berdering, menarikku dari segala angan-angan yang tengah memenuhi kepalaku. Angan-angan tentang masa depanku bersama Mas Alan. Kuangkat teleponnya tanpa melihat siapa yang meneleponku. Assalamualaikum, ucapku mengawali pembicaraan. Waalaikumsalam. Ternyata yang menghubungiku Mas Alan. Ada apa, Mas? Tanyaku penasaran. Tidak biasanya ia meneleponku. Kamu lagi ngapain? Pertanyaannya benar-benar membuatku tertegun. Kamu lagi ngapain? Ia mengulangi pertanyaannya. Lagi aku harus jawab apa? Apa aku harus jawab kalau aku sedang memikirkannya? Lagi mikirin, Mas, jawabku akhirnya. Aku memang sedang memikirkannya saat ia meneleponku. Tepatnya menghayalkan hidup bahagia bersama hingga maut menjemput. Dan berharap kelak di akhirat pun aku masih hidup bersamanya. Berlebihan kan hayalanku? Aku mendengar tawanya. Apa jawabanku lucu baginya? Malam ini kamu tidak perlu menyiapkan makan malam untukku. Mas gak akan makan di rumah. Tanyaku cepat.
Iya. Kenapa? Tanyaku khawatir. Karena aku ingin makan malam di luar bersamamu. Aku tidak mampu menahan senyumku. Beneran Mas mau ngajak aku makan di luar? Tanyaku memastikan. Iya, aku ingin kita makan di luar. Tapi aku tidak bisa pulang dulu. Tidak apa-apakah kalau kita janjiannya di depan restorannya? Aku mengangguk semangat hingga lupa kalau ia tidak mungkin dapat melihat anggukanku. Iya Mas, jawabku akhirnya. Di restoran mana aku harus menunggu Mas? Di restoran Itali. Kau tahu kan? Restorannya dekat dengan rumah sakit tempat aku kerja. Kita ketemu di sana jam 7 ya? Iya, aku tahu Mas, jawabku. Setelah pembicaraan tentang makan bersama di restoran, aku dan Mas Alan berlanjut ke topik tentang pekerjaannya yang semakin hari membuatnya merasa jenuh. Aku tidak menyangka kalau ia akan mengajakku bicara tentang pekerjaannya. Hal itu tentu membuat hatiku yang beberapa hari belakangan terasa gersang kini kembali terasa sejuk. Seakan-akan hatiku telah dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aku bahagia sekali karena akhirnya Mas Alan mau berbagi tentang apa yang ia rasakan padaku. Mudah-mudahan saja ini langkah awal untuk memperbaiki hubunganku dengan Mas Alan. Aku mohon ya Allah, permudahkan langkahku untuk dapat menjaga kerukunan rumah tangga kami. Aku berharap aku dan Mas Alan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selepas sholat asar, aku mengebok-ngebok isi lemariku, memilih baju terbaik yang akan aku kenakan. Aku ingin tampil cantik di depannya. Setengah jam lebih memilih-milih, akhirnya pilihanku jatuh pada baju gamis berwarna ungu muda berbahan chiffon dengan bordir bunga yang menghiasi bagian tangan dan bagian bawah gamis. Aku baru sadar kalau gamis ini belum sama sekali aku pakai. Bahan gamisnya aku beli saat aku dan Mas Alan bulan madu di Singapura. Bahannya sangat lembut saat disentuh, oleh karena itulah aku membelinya. Jarak restoran yang menjadi tempat janjian aku dan Mas Alan tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, aku baru berangkat ke sana setelah menunaikan sholat maghrib. Aku memesan taksi online dengan supir wanita untuk menuju ke sana. Macet. Kenapa aku lupa kalau ini jam pulang kerja? Ya pasti macet. Malah aneh kalau tidak macet. Perjalanan yang seharusnya hanya memakai waktu kurang lebih setengah jam menjadi 2 kali lipat lamanya.
Aku langsung berusaha untuk mengabari Mas Alan kalau kemungkinan aku akan datang telat. Assalamualaikum, kamu sudah sampai? Tanya Mas Alan. Waalaikumsalam. Jalannya macet banget Mas, kayaknya aku datangnya telat deh. Syukurlah. Kok syukur sih? Mas syukurin aku kena macet, gerutuku. Aku mendengar tawarannya Mas Alan. Bukan itu maksudku, Rai. Terus apa maksudnya? Aku juga tidak bisa datang tepat waktu, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tapi aku janji 7:30 aku sudah sampai di sana. Oh iya, aku sudah memesan meja untuk kita di sana. Jadi nanti kamu tunggu saja di dalam. Ingat, tunggu aku hingga aku datang. Iya Mas, jawabku mengerti. Aku janji bakal nunggu Mas. Semoga pekerjaan Mas cepat selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kau masih di sini? Tanya Nanang saat melihat Alan masih berkutat dengan berkas-berkas berisi tentang data pasien yang ia tangani. Bukannya kau ada janji makan malam dengan Raina? Janjiku dengan Raina mundur setengah jam. Pekerjaan ini harus segera aku selesaikan. Oh, kalau begitu aku pulang duluan ya. Semoga makan malammu bersama Raina berjalan lancar. Alan hanya mengangguk. Setelah kepergian Nanang, Alan menghela napas panjang. Alan sudah bertekad untuk mengabaikan perasaan cintanya pada Ariana. Meskipun ia tahu kalau Ariana pun mencintainya. Beberapa hari yang lalu Ariana secara langsung mengatakan cinta padanya saat mereka berdua berada di dalam ruangan. Hal itu tentu membuat ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Ariana nekat menyatakan cinta kepadanya secara langsung. Namun dari kejadian itu, akhirnya apa yang dulu mengganjal di hati bisa ia tanyakan pada Ariana tentang salam yang tak sampai dan alamat yang tidak dipertemukan. Itu semua karena memang sahabatnya Ariana lupa memberikan suratnya kepada Ariana. Dan alamat Ariana yang Alan dapatkan dari pihak kampus adalah alamat orang tua kandung Ariana yang sudah lama sekali ia tinggalkan. Namun ia tetap selalu memakai alamat itu. Ternyata Raina dan Ariana bukan saudara kandung. Ariana diangkat oleh keluarga Raina saat umurnya 10 tahun. Saat semua pertanyaannya terjawab, saat itu pula Alan menuliskan pada Ariana kalau ia tidak bisa menerima cinta Ariana. Ia sudah memiliki Raina.
Ia tidak mungkin menduakan Raina meskipun ia mencintai Ariana. Ketukan pintu menyadarkan Alan dari lamunannya. Seorang suster memberitahunya kalau ada korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongannya. Dan betapa terkejutnya saat tahu kalau korban itu ternyata Ariana. Dan tanpa Alan sadari, ia telah melupakan seseorang yang menunggunya. Hujan tiba-tiba turun dengan deras saat taksi online yang telah aku pesan membuat aku tengah berdiri di depan restoran terkena air hujan yang tertiup angin. Jujur aku merasa sedikit takut saat harus menunggu sendirian di depan restoran. Apalagi tidak jauh dari tempat aku berdiri ada dua pria asing yang sepertinya terus memperhatikanku. Dan kecurigaanku pada dua pria asing itu terjawab sudah. Mereka merampas tasku seraya menyodorkan pisau pada pinggangku. Menunggu. Jangan berteriak. Kalau berteriak pisau ini bakal nusuk perutmu. Aku mengangguk. Aku menyerahkan tasku pada mereka tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Aku sungguh takut hingga kakiku terasa lemas dan aku duduk terjatuh di atas peralatan restoran yang telah basah oleh cipratan air hujan. Mbak, gak apa-apa. Seorang pemuda datang menghampiriku. Aku beringsut mundur, aku takut kalau dia juga orang jahat. Jangan takut mbak, saya junior mbak di kampus. Saya yang dulu pernah menyatakan cinta di lapangan kampus sama mbak, ucapnya. Ia mengerahkan payungnya ke arahku hingga badanku terlindung dari cipratan air hujan. Mbak kenapa? Tasku dijamret, jawabku.